Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya begitu banyak kengerian-kengerian siksaan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Namun ada beberapa kisah yang terbilang cukup mengharukan, namun penuh hikmah jika mendengarkannya, yaitu kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas. Lalu kisah tentang ahli maksiat dari kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa, yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas seperti apakah kisahnya? Yang pertama, secari kertas yang menyelamatkan dari neraka. Dari sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, salah seorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperhitungkan dan ditimbang amalnya, dan ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, sehingga malaikat pun menyeretnya ke dalam neraka. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang tersebut yang diseret menuju neraka. Beliau segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam surga dan berkata, "Wahai Muhammad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Selamat datang wahai bapak semua manusia." Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Nabi Adam pun menceritakan lebih detail tentang masalah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu Nabi Adam menunjukkan tempat di mana orang tersebut akan diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, Rasulullah berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat Tuhanku, hentikan." Para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintah. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian terdengarlah suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Timbanglah kembali amal perbuatannya." Para malaikat tersebut pun segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil secari kertas dari saku beliau yang di dalamnya tertulis bacaan sholawat Nabi, dan meletakkan secari kertas tersebut di dalam timbangan amal baik orang itu. Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat kini berbalik menjadi lebih ringan. Amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, sehingga ia merasa sangat senang dan bahagia dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah bacaan solawatmu yang pernah engkau bersolawat kepadaku semasa hidup di dunia, dan aku menjaganya untukmu." Kisah yang kedua, ahli maksiat di zaman Nabi Musa yang mati husnul khotimah. Diceritakan pada zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel yang musrif, atau perbuatannya melewati batas kemaksiatannya. Setiap hari yang dia lakukan adalah bermaksiat dan selalu menzolimi orang di sekitarnya. Suatu ketika, laki-laki yang musrif itu meninggal dunia, dan karena semasa hidupnya dia selalu menzolimi orang lain dan selalu berbuat maksiat, akhirnya orang-orang di sekitarnya hanya membiarkannya dan menelantarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar supaya memandikan dan mensolati mayat dari laki-laki musrif itu, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ampunan kepada laki-laki musrif tersebut. Nabi Musa yang merasa heran setelah mendapat wahyu dari Allah karena melihat kejadian orang-orang Bani Israel menelantarkan mayat laki-laki itu. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sebab karena apakah engkau mengampuninya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena dia membuka kitab Taurat dan dia menemukan nama Muhammad di dalamnya. Dia merangkulinya, menciuminya, kemudian dia bersolawat kepada Muhammad. Setelah itu aku pun mengampuninya." Subhanallah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah di atas dapat kita ambil hikmah bahwa kita tidak akan tahu akhir dari riwayat hidup seseorang, apakah dia akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan perlu kita ketahui bahwa yang paling berhak menghakimi dosa dan kesalahan semua manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dari segala-galanya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah, serta kita diberikan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.